vlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita akan nge-share soal tips ya, soal tips bisnis yang ini bisa bermanfaat banget buat teman-teman karena masih cukup jarang orang-orang yang membahas soal ini. Nah, kira-kira seperti apa? Langsung aja kita bahas nih deh. Kali ini datang langsung dari kita, dari Instagram kita. Silahkan di follow juga Instagram kita, Kebun Desain ya. Kalau misalnya mau lihat blog-blog kita bisa lihat di kebundesain.com. Kalau misalnya mau order feed sosial media bisa di kebundesain.net. Siap. Nanti munculin di description-nya. Betul. Oke, kita akan bahas tentang nama bisnis kita sudah dipakai sama orang lain atau belum. Nah, yang kemarin kan kita bahas pentingnya brand. Nah, sekarang kita bahas yang ini nih. Nama kita tuh udah dipakai apa belum nih di di sosial media atau secara hukum gitu. Dan cara ceknya gimana gitu. Nah, kayak gitu. Kita akan bahas soal cara ceknya juga. Nah, gitu ya. Nice. Oke. Sering banget kejadian nama bisnis kita setelah kita launching, setelah kita misalnya produksi massal ya nggak taunya pas udah gede namanya udah dipakai sama orang lain. Betul. Itu enak banget sih. Ya, ini tuh banyak banget kasus klien-klien Kebun Desain tuh yang kayak gini. Ya. Udah bisnisnya jalan, udah gede juga, tahu-tahu pas mau daftar merek, mau daftar izin, udah ada yang pakai. Mending kalau bisnisnya belum jalan, tapi kalau misalnya udah jalan, nah itu yang bahaya. Aduh, sakit hati gitu. Minimal ya prepare dulu lah 10 bulan bisnisnya jangan jalan dulu, dikonsepin dulu kalau misalnya yang mau mateng gitu ya. Tapi kalau misalnya mau tabrak terus ya nggak apa-apa. Oke. Fatal akibatnya kalau nama bisnis nama bisnis kita sama dengan orang lain. Pertama, bikin sosmed, username-nya udah ada. Ya kan? Terus bikin website, domainnya udah ada. Daftar merek ke DJKI ditolak. Konsumen mengira kita plagiat. Ya nggak sih? Itu bahaya banget. Jadi kalau misal memang teman-teman mau nama bisnis kita udah dipakai atau belum sama orang lain, nah kita lihat lagi nih. Pertama, kita harus cek dulu ke DJKI. Ya nggak sih? Silakan kunjungi website DJIP di djip.go.id. Nah, kemudian tuliskan nama bisnis kamu pada kolom penelusuran seperti nanti akan ditampilkan oleh Dino nih gambarnya. Nah, nanti cek hasilnya, kemudian nanti akan muncul tuh. Itu udah dipakai atau belum sama orang lain. Ya, kayak gitu ya. Itu gampang. Seriously? Tinggal masuk ke websitenya, masukkan nama kita, nama brand kita. Kalau udah ada yang banyak pakai, itu bakal muncul kelihatan. Ya. Terus, nah sekarang gunakan Instagram dan Twitter. Maksudnya apa? Silakan kalian, kalau mau bikin bikin nama brand, misalnya Simpring Enak, misalnya. Nah searching tuh di di kolom Instagramnya ada apa enggak. Kalau misalnya nggak ada, nah itu berarti kalian bisa gunakan. Ya. Gitu. Itu gunakan Instagram dan Twitter. Terus bisa cek pada domain website. Nah, ini banyak sekali situs-situs untuk ngecek domainnya. Mungkin bisa dilihat di Domainnesia. Apa itu? Hostinger dan lain-lain. Kita nggak di endorse dia sama mereka. Cuman kita ngasih tahu aja, silakan dicek seperti itu. Nanti muncul tuh ada apa enggaknya. Betul. Jadi nama yang unik baik untuk branding karena terdapat keseragaman. Contoh nama merek yang baik untuk branding kita ya, Kebun Desain. Instagram ada, terus Twitter namanya Kebun Desain, Facebook namanya Kebun Desain. Kemudian website Kebun Desain. Channel YouTube Kebun Desain juga. Kalau yang nggak baik seperti ini ada nih. Nama bisnis misalnya Donat Warna. Nama Instagramnya Donat Warna ID, Twitternya Donat Warna Indo,
Terus Facebooknya donat warna Jakarta, YouTube-nya donat warna-warni, misalnya website-nya donat-berwarna.com. Nah ini nggak selaras. Ya orang bingung lah. Orang akan bingung. Bingung asli kayak gitu. bakal bingung dan malah mungkin akan dianggap sebagai penipuan. Betul. Ya orang jadi nggak percaya lah ibaratnya sama bisnis kita, soalnya nama-nama yang ada di media sosialnya beda kayak gitu, memusingkan orang. Jadi ingat kalau misalnya kalian mau bikin, pertama cek DJKI, kemudian cek Instagram, Twitter, kemudian cek domain, YouTube dan lain-lain, dan seragamkan namanya. Betul. Itu yang paling penting. Itu aja sih. Oke. Kalau misalnya teman-teman punya pandangan lain, silahkan komentar di kolom komentar. Nah itu ya, jadi cara ceknya yang paling utama itu pertama di DJKI dulu, yaitu nama, soalnya itu akan berkaitan dengan legalitas kalian. Betul sekali. Setelah itu baru cek di IG, di Twitter, Instagram dan di Twitter. YouTube juga kalau perlu. Di YouTube juga kalau perlu ya kayak gitu. Itu udah ada atau belum yang pakai kayak gitu. Soalnya nanti berkaitan dengan branding kamu di sosial media. Nah, brandingnya di sosial media seperti itu. Kemudian cek websitenya, apakah udah ada yang pakai atau belum, kayak gitu ya. Dan itu seragamkan namanya kayak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita di dunia nyata itu bangunannya udah ada apa belum. Nah kalau di dunia maya ya seperti tadi, websitenya, namanya, brandnya, Instagram, Twitter, YouTube-nya dan lain-lain. Itu penting. Iya kayak gitu ya. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe kalau suka, dan follow juga Instagramnya Kebunisen kayak gitu ya. So silahkan di share juga video ini biar semakin bermanfaat untuk orang lain tentunya. Oke, thank you, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.